Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Dan di malam hari ini kita tetap kajian untuk mengisi liburan Idul Adha, dengan harapan siapa tahu teman-teman ada yang sudah lama tidak kajian, mumpung libur jadi ikut kajian supaya nanti setelah hari kerja lagi siapa tahu bisa bertambah motivasi untuk datang rutin. Di malam hari ini kita akan bahas bab ke-109. Kita sudah lalui 108 dan 107 di Nasai hari Selasa lalu. Sekarang 109. Babun al-mar'atu ra'iyatun. Bab 109, wanita adalah pemimpin. Ganti terjemahnya menjadi penanggung jawab. Ini sebagaimana di minggu lalu saya bilang mungkin kata atau bahasa Indonesia yang lebih global adalah kata penanggung jawab. Silakan. Riwayat 214. Abul Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Salim mengabarkan kepada kami. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Boleh kepemimpinannya, boleh juga atas tanggung jawab. Bisa juga diartikan setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam adalah penanggung jawab dan dia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Dan dia dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi. Orang laki-laki adalah penanggung jawab dalam keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Orang wanita adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya. Wal khadimu fi mali sayyidihi. Dan hamba sahaya atas harta tuannya. Sami'tu haula'i 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar semua itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsabun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala war-rajulu fi mali abihi. Dan aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang laki-laki bertanggung jawab pada harta ayahnya. Nah. Jemaah yang dirahmati Allah, ini sebagaimana dalam bab yang sudah berlalu, yaitu bab 104. Riwayatnya ada kemiripan, tetapi di 109 ini penekanannya adalah kepada seorang perempuan. Rasulullah SAW menyebutkan setiap dari kita adalah orang yang bertanggung jawab, apapun profesinya, apapun kedudukannya di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab kita masing-masing. Disebutkan tadi di sini, seorang pemimpin, imam, ulil amri, mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang wanita juga dimintai pertanggungjawaban. Dan Nabi SAW mengatakan, hamba sahaya akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tuannya, dan seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban atas harta orang tuanya. Nah, di antara penjelasan hadis ini disebutkan di hadis nomor 206. Kita coba kembali ke 206, tapi cukup yang dibaca poin yang nomor 4 saja.
Kandungan hadis nomor 4. Peran wanita di masyarakat sangat besar dan pengaruhnya sangatlah besar dalam menangani urusan rumah tangga, pendidikan anak, serta pemeliharaan kehormatan dan harta suaminya. Kenapa saya suruh baca yang nomor 4 saja? Karena biar sesuai dengan bab. Karena babnya adalah terkait wanita saja. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang berkata bahwa di rumah ini yang bertanggung jawab adalah suami, di rumah saya yang punya tanggung jawab itu ya laki-laki, maka kita jawab itu tidak benar. Karena Nabi SAW mengatakan yang bertanggung jawab di rumah itu bukan cuma suami, tetapi juga seorang istri. Yang akan dimintai pertanggungjawaban di rumah itu juga bukan hanya seorang ayah, tapi juga seorang ibu. Ini dikarenakan masing-masing peran di dalam keluarga itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Maka ini harus dipahamkan kepada setiap perempuan apa tugas Anda sebagai istri dan apa tugas Anda sebagai seorang ibu. Banyak dari perempuan yang tidak mengerti, tapi ini rata-rata yang awam. Meskipun kadang-kadang kita katakan sebagian dari akhwat yang sudah menikah dan sudah ngaji sekalipun, itu banyak dari mereka yang pada sebagian tugas itu lalai. Sebagian perempuan, meskipun sudah ikut kajian muslimah, banyak dari mereka yang lalai terhadap hak suaminya atau hak anaknya. Karena dia tidak paham bahwa ini tanggung jawabnya. Sekarang jamaah boleh mencatat tugas istri dan ibu. Saya tidak syarah panjang lebar, cukup menyebutkannya sedikit demi sedikit. Ya, dengan target siapa tahu teman-teman bisa mengajarkan poin-poin ini kepada orang yang butuh. Ya. Misalnya gini teman-teman, perhatiin dulu ya. Kan kalau ada yang nikah, ikhwan dan akhwat, yang paling sering disuruh untuk ceramah pernikahan siapa? Ustadz. Sementara itu kadang-kadang dilakukan di hari Ahad. Ahad juga harus ceramah, kasihan juga ustadz-ustadz itu. Karena sudah ceramah sehari-hari bisa ya, ceramah 2-3 kali. Dia kadang-kadang juga butuh liburan dengan keluarganya, termasuk diantaranya hari Ahad. Saya rasa kalau cuma untuk nasihat pernikahan, harusnya bisalah kakak kandung, ayah kandung. Nah, dari mana materinya? Misalnya dari kajian ini. Kalau teman-teman punya anak perempuan kandung, punya adik perempuan kandung, nanti kalau dia nikah, kita yang ceramah. Jangan suruh ustadz. Apa saja tugas istri dan tugas seorang ibu? 1. Mengatur kebutuhan. Mengatur kebutuhan. Saya tidak usah detailkan, teman-teman silakan difikirkan kebutuhannya apa saja. Kebutuhan-kebutuhan di rumah itu yang paling banyak tahu biasanya ibu atau istri. Kedua, memperindah rumah. Itu juga tanggung jawab. Itu juga tugas seorang istri. Karena kadang-kadang yang mengerti, karena secara umum yang mengerti tentang keindahan itu perempuan. Kalau suami kan rata-rata tukang hambur. Ya kan? Nah, istri yang tugasnya memperindah rumah. Bolehlah dia sesekali marahin suaminya. Bisa enggak handuk jangan dilempar di kursi tamu. Tolong Nabi, kalau habis pakai handuk, jemur ini nah ada jemurannya. Dekat aja kok dengan kamar mandi misalnya. Boleh sesekali dia marahi suaminya. Ya. Tapi secara umum tugasnya dia untuk memperindah rumah. Supaya suami yang sudah capek dari luar rumah bekerja, ketika dia pulang dia dapat di rumahnya indah dan enak untuk jadi tempat pulang. Ya, makanya sebagian laki-laki ketika dia dapat di rumahnya tidak indah, dia pindah ke rumah perempuan lain. Ya. Di antara sebabnya adalah karena di rumah tak indah, istri tak pandai memperindah diri. 3, mendidik anak. Meskipun ini bukan hanya tanggung jawab istri, bukan hanya tanggung jawab ibu, ini juga tanggung jawab ayah. Berdua maksudnya.
Keempat, mengurus suami. Mengurus suami. Ya termasuk diantaranya bajunya, sarapannya dia karena dia sudah mau pergi bekerja, teh atau kopi panasnya ketika dia pulang dari bekerja. Ya. Berikutnya, menenangkan kondisi rumah. Menenangkan kondisi rumah. Tenang dari apa? Ya diantaranya dari keributan. Maka kalau seandainya sedang ribut sama suami, biarlah suami saja yang ribut. Istrinya jangan ikut-ikutan ribut. Ya, karena api tidak akan bisa padam kalau hanya ditambahi dengan api. Begitu juga kalau anak-anak ribut, biasanya ibu yang paling bisa bikin tenang. Atau anak-anak itu belajar tenang terutama dari ibunya. Kalau ibunya juga tukang ribut, biasanya anaknya juga suka ribut. Coba kalau ibunya suka ribut sama tetangga, kira-kira anaknya bisa tenang? Berikutnya, menggauli suami. Menggauli suami. Terus, berdandan. Itu juga tanggung jawab, itu juga tugas. Supaya suami itu tenang pulang ke rumah. Ya, supaya senang. Janganlah seorang istri kalau dia keluar rumah baru dia berdandan. Kalau ketemu dengan suami orang baru dia dandan. Di rumahnya dia tak pandai untuk berdandan. Nah, kalau perlu seorang istri juga harus punya parfum. Kalau dia beli parfum jangan yang dia suka di hidungnya saja. Ya, kalau dia beli parfum kalau bisa suaminya yang ditanya. Ini enak enggak? Karena nanti yang akan lebih banyak mencium aromanya siapa? Suami. Berikutnya, menjadi teladan. Menjadi teladan. Bagi siapa? Bagi anak. Menjadi teladan bagi anak. Kalau ibunya tidak bisa jadi teladan, maka anaknya sulit diharap. Maka kita dapati kebanyakan anak-anak perempuan yang tidak berjilbab, mungkin dia dari kecilnya tidak melihat mamanya seperti itu. Ya, kalau sekarang kita beristrikan dengan perempuan waliyazubillah misalnya yang tukang joget, biasanya anak suka joget. Yang biasanya mamanya suka nampang di media sosial, biasanya anaknya juga kurang lebih seperti itu. Ya. Berikutnya, menjadi filter siapa yang masuk rumah. Memfilter siapa yang masuk rumah. Misalnya anak kita bawa temannya ini layak tidak untuk dimasukkan ke rumah. Kalau kita punya keluarga ini bisa enggak masuk ke rumah. Misalnya kita punya keluarga, la qadarullah, waliyazubillah ternyata misalnya seorang waria. Ya, itu sepupunya suami misalnya. Nah dia harus jadi filter. Maaf Abiyah, untuk sepupu yang namanya Fulan gak boleh masuk rumah. Saya tidak mau anak saya terkontaminasi. Atau bahkan gini, saya larang anak saya tidur walaupun hanya satu malam. Bersama dengan keluarga yang di sebelah situ. Gak boleh sama sekali dia nginep di sana. Kenapa? Karena di sana ada boti. Apa sih? Ada orang berkelainan. Ya. Khawatirnya nanti bukannya dia bukannya dia memahami itu tidak untuk ditiru, malah ditiru. Atau malah jadi korban. Ya. Maka ada perkataan yang sangat bagus yang saya dengar pertama kali dari istri saya. Prinsip pendidikan itu diantaranya adalah jangan biarkan anakmu untuk bersama dengan orang yang salah meskipun hanya satu malam. Khawatirnya malam itulah yang membuat dia akhirnya jadi salah jalan. Berikutnya, menegakkan aturan Allah. Menegakkan aturan Allah. Masih banyak lagi. Teman-teman bisa jadikan ini pointer kalau nanti misalnya adik kandungnya nikah atau anak perempuannya akhirnya menikah. Di sini ada beberapa ikhwan saya lihat. Saya kenal keluarganya punya ikhwannya punya anak perempuan, Gadang punya, Rifki punya.
antum dua-duanya, ya, Mas Kahar, Mas Devri. Banyak yang punya anak perempuan. Nanti kalau dia nikah, bapaknya yang ceramah. Tidak perlu undang ustadz-ustadz yang lain, tidak usah. Ya, bapaknya yang harus berikan pengarahan. Bab apa ustadz? Saya tidak bisa ceramah. Ini tadi. Ingatkan anak perempuan Anda, ini tugasmu nanti. Supaya tidak ada hari di mana kamu dikembalikan suamimu lantaran dia berkata, tugas-tugas ini tak dipahami oleh anak bapak. Maka kami kembalikan dia. Ya. Di papan tulis saya tuliskan surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah itu adalah yang diantaranya adalah wanita yang qanitat, yang taat. Ya. Kemudian yang hafidhatil lil ghaibi bima hafizallah, yang menjaga kondisi rumahnya dalam kondisi ketidakhadiran suaminya. Misalnya suaminya pergi di lokasi, ya, di Balikpapan banyak ikhwan kita yang kerjanya di lokasi. Suami tidak ada, nah, dia bertanggung jawab di rumah. Dia menjaga apa yang ada di rumah dan tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Atau kalaupun ada yang dengan izin suaminya tapi tak boleh masuk, maka enggak dia akan masuk. Maka dia tidak akan kasih masuk. Seperti misalnya Pak RT. Maaf Pak, suami tidak ada, lagi di lokasi. Oh mau bertamu sebentar, mohon maaf bukan mahram. Nah, enggak boleh masuk. Tambahan faedah. Yang bertanggung jawab di rumah bukan hanya suami. Tadi kita sudah bahas tugas-tugas istri dan seorang ibu. Sekarang kita tambahkan faedah yang lain. Yang bertanggung jawab di rumah bukan hanya suami. Ini tidak usah dibahas lagi. Berikutnya, anak bertanggung jawab atas harta orang tuanya. Terutama yang hanya bersifat amanah. Anak bertanggung jawab atas harta orang tuanya. Sebagaimana tadi di bagian akhir riwayat ini disebutkan, warrujulu fi mali abi. Seseorang bertanggung jawab atas harta ayahnya. Nah, faidah di sini berarti anak juga bertanggung jawab atas harta orang tuanya, terutama yang sifatnya hanya amanah. Karena ada sebagian harta itu bukan dikasih oleh orang tuanya. Itu hanya amanah saja. Contoh orang tua menitipkan. Misalnya orang tua pergi safar. Dia titip mobilnya atau motornya ke anaknya. Karena takutnya kalau di rumah nggak ada pagar, khawatirnya diambil orang. Dia titip ke rumah anaknya. Maka anaknya bertanggung jawab. Dikarenakan itu adalah harta orang tuanya dan itu amanah. Ya, maka tanggung jawabnya anak untuk ya, menjaganya. Bagaimana kalau dipakai? Kalau dipakai, nanti ini sudah masuk dalam bab muamalah. Kalau dia pakai, maka statusnya bukan lagi titipan, tapi siapa yang tahu? Jadi apa? Pinjaman. Bedanya di mana? Kalau titipan dan ternyata hilang, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Selama bukan karena kelalaian. Tapi kalau dia pakai berubah jadi pinjaman. Dan pinjam itu, lalai tidak lalai, kalau hilang, tanggung jawab. Ya. Contoh yang lain, hutang. Karena kadang-kadang anak sama orang tuanya ada akad hutang piutang. Anak kurang duitnya, terus dia minta tolong sama orang tuanya. Bisa ke Abi pinjam duit, ini suami mau umroh daripada dia pergi sendiri, saya mau ikut juga. Bolehkah saya pinjam duit? Itu yang dikasih orang tua ketika akadnya pertama kali adalah pinjam, berarti statusnya hutang. Kalau hutang berarti harus dikasih kembali meskipun itu punyanya orang tua. Tidak boleh anaknya bilang, cuma orang tua aja. Orang tua mana nagih. Apalagi kalau dia bukan satu-satunya anak. Ya, karena nanti pasti akan menimbulkan celah-celah perpecahan, perkelahian di antara saudara. Kalau ada di antara anak yang ngutang lalu kemudian dia lalai terhadap hutangnya.
Saya pernah, meskipun tidak terbongkar langsung di forum itu, datang beberapa anak ngomong tentang warisan orang tua. Setelah selesai pulang, baru ada anak yang WA, Ustadz sebenarnya tadi itu belum selesai. Kami berharap kakak tadi nyinggung tentang sertifikat dan BPKB-nya Bapak itu dikemanakan sama dia. Nah, karena katanya itu adalah pinjam. Waktu itu buat modal. Lah Bapak meninggal, apakah itu jadi punyanya? BPKB dan sertifikat tanah yang dia dulu pakai itu kemana uangnya? Kan? Nah ini menimbulkan dugaan-dugaan, menimbulkan suuzon. Dan kalau sampai terus tidak terbahas sampai 10 tahun, 20 tahun, bisa jadi itu nanti memakan harta saudaranya. Karena di dalam sertifikat dan BPKB orang tua itu ada hak warisan buat anak-anak yang lain. Ya. Ini pun saya sampaikan kepada keluarga saya, kepada kakak dan adik kandung saya. Saya bilang kalau kita ada muamalah sama bapak mama, saudara yang lain harus tahu. Tidak boleh nanti sudah lewat bertahun-tahun baru ngomong. Sebenarnya uangnya mama dipinjam. Sebenarnya uang mama dulu dipakai buat ini dan itu. Kita harus tahu jauh-jauh hari. Jadi nanti kalau ada masalah, ya kita tidak seperti merasa dibohongi. Tidak seperti ada yang ditutup-tutupi. Contoh yang lain misal kakak ya, diamanahkan orang tua untuk mengelolakan uang buat adiknya. Misalnya kakaknya kuliah. Terus mamanya bilang, adek ikut aja lah SMA juga di Jogja misalnya. Nanti ngekos sama kakak, biar ada yang jagain. Nah kadang kalau dikasih langsung uang bulanan kepada adik, khawatirnya habis duluan. Biasanya yang dititipi siapa? Kakak, apalagi kalau kakak perempuan. Nah itu kan amanah. Makanya saya juga pernah bilang di masjid ini, ya, di kajian ini saya bilang, kalau kita mengamanahkan uang kepada anak, itu jangan tidak ditagih. Misalnya kita titipkan, ini uang 100.000, belikan, waktu itu saya kasih contoh silet. Nah, belikan bapak silet. Mau nyilet apa misalnya? Mau cukur kah apakah? Ya. Kasih uang 100.000. Nggak mungkin kan silet harga 100.000? Ya, di antara melatih anak agar punya sifat ini, ketika dia pulang, terima siletnya, tanya, berapa tadi harganya? Mana kembaliannya? Kalau perlu tanya struknya. Supaya anak tidak di kepalanya gini, bapakku juga kalau ngasih nggak pernah ditagih. Akhirnya dia beli sesuatu pakai uang sisa, uang kembalian. Tanpa ada laporan. Pelajaran yang lain, ajari anak Anda survive dan mengelola uang. Ajari anak Anda untuk survive dan mengelola uang. Survive ini artinya supaya dia tidak selalu bergantung pada orang tua. Karena mungkin bisa jadi orang tua wafat duluan. Misalnya kita bilang sama anak kita, nak kalau bisa nanti kamu di Jogja, ya jangan hanya sekedar belanja, di manage uangnya. Bila mama kasih hanya 500.000 sebulan karena itu kemampuan, ya sudah. Manage bagaimana caranya kamu sarapan pagi. Ya, kalau misalnya kamu rasa kurang, ya udah intermittent fasting. Nanti jam 11 baru kamu makan pagi, jamak takdim dengan makan siang, baru nanti jam 6 sore kamu jamak takdim dengan makan malam. Ya sudah, makan 2 kali sehari. Jangan sudah makan pagi, makan siang, makan malam, nanti malam ke burjo lagi, sana makan nasi telur. Anak-anak kuliah di Jogja itu kayak gitu kadang-kadang. Ya. Begitu. Babun man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu. Bab 110. Siapa yang mendapat perbuatan baik hendaknya ia membalasnya. Nah, lanjut. Riwayat 215. Sa'id bin Ufair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayub mengabarkan kepada kami dari Amarah bin Ghaziyah dan dari Syurahbil Maula Al-Ansar. An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi, di situ suna'a, ini salah, yang benar suni'a. Pakai majhul,
Bukan suna'ah tapi suni'ah. Man suni'a ilaihi ma'rufan fal yujazikhu. Siapa yang mendapat perbuatan baik, hendaknya ia membalasnya. Fa illam yajid ma yujazi'uhu fal yusni alaihi. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka hendaklah ia puji orang tersebut. Fa innahu idza athna faqad syakarahu. Karena jika ia memujinya, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Jika ia menyembunyikannya, berarti ia telah mengkufurinya. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zur. Siapa yang berhias dengan busana yang tidak diberikan untuknya, maka seolah dia berbusana dengan setelan palsu. Nah, dengan 2 setelan pakaian palsu. Perhatikan dulu. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendapati ada orang berbuat baik sama dia, hendaknya dia membalasnya. Kalau misalnya hari ini ditraktir bakso, besok gantian traktir tekwan. Hari ini ditraktir ngopi, nanti gantian lagi. Ya. Kenapa demikian? Ya karena Nabi yang suruh. Nabi bilang siapa yang mendapati orang berbuat baik kepada dia, hendaklah dia balas. Jangan selalu mendapatkan kebaikan. Jangan selalu dalam posisi tangan yang di bawah. Sesekali tangannya di atas. Kenapa demikian? Di sini saya tuliskan di depan papan tulis. Kenapa jangan selalu jadi orang yang berada di tangannya di bawah? Ini ada perkataan. Ada yang mengatakan ini perkataan Ibnu Taimiyah. Ada juga yang mengatakan ini perkataan Ali. Bunyinya gini. Istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Jaga dirimu untuk selalu mencukupkan diri dari orang-orang yang kamu kepengen sama dia. Niscaya kamu akan jadi sepadan dengannya. Jadilah orang yang selalu butuh sama orang lain yang kamu mau. Niscaya kamu akan jadi tawanannya. Berbuat baiklah kepada orang yang kamu mau. Kamu akan jadi pemimpinnya. Maksudnya adalah, kalau kita selalu menjadi orang yang butuh sama orang lain, ya, kalau kita selalu jadi orang yang selalu butuh sama orang lain, nanti lama-lama kita jadi tawanannya. Ya, karena sedikit-dikit butuh sama dia, dikit-dikit butuh sama dia. Lama-lama kita punya rasa tidak enak. Ustadz-ustadz juga kadang gitu. Misalnya mau bangun sekolah, mau bangun masjid. Dikit-dikit ngajuin proposal kepada orang kaya itu. Nanti mau bikin kelas, ngajuin proposal ke orang kaya itu. Butuh, apa lagi ya? Butuh laptop, ngajuin ke orang kaya itu. Lama-lama nanti dia jadi tawanannya orang itu. Lama-lama kalau nanti ada hal yang menurut dia itu salah, dari orang yang suka ngasih bantuan itu, lama-lama dia gak bisa ngomong. Lama-lama dia kelu lidahnya untuk berbicara yang benar. Ya, misalnya afwan akhi, saya lihat usaha antum itu ada hal yang mungkin melanggar syariat. Karena itu susah ngomongnya. Soalnya nanti kalau kita ngomong khawatirnya dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, nah daripada dari mana lagi nanti kalau HP rusak. Ya, siapa lagi yang kasih laptop kalau rusak? Jadi apa yang disarankan? Yang disarankan adalah selalu menjadi orang yang cukup dari orang yang kita pengen supaya kita sepadan sama dia. Maksudnya kita nggak akan butuh lagi sama dia. Dan kalau kita senantiasa berbuat baik sama seseorang, kita bisa dipimpinan di atasnya dia. Maksudnya pimpinan dari dalam hati gitu ya. Ini juga ada perkataan pepatah hikmah ya. Katanya gini, ahsin ilan nasi tasta'bid
qulubuhum. Qulubuhum. Fatalama ista'bada al-insana ihsanu. Pepatah ini mengatakan, berbuat baiklah kepada manusia, niscaya hati-hati mereka akan kamu taklukkan. Berapa banyak kebaikan itu bisa menaklukkan manusia. Tapi ini bukan untuk kita praktekkan dalam kondisi sebaliknya. Maksud saya, ini untuk kita praktekkan kalau kita sering berbuat baik. Tapi bukan untuk kemudian kita jadi orang yang kebalikannya yang di posisi ini. Yang orang senantiasa, yang kita ini senantiasa jadi ini nih. Manusia yang orang lain yang berbuat baik sama kita. Karena nanti lama-lama hati kita takluk sama dia. Kecuali kalau kita punya orang tertentu yang kita yakin dia berbuat baik sebanyak apapun, dia nggak akan menuntut balas budi. Ya, misalnya sahabat dekat. Di sini ada ikhwan-ikhwan yang dekat sama saya. Saya meyakini bahwa niat mereka untuk berbuat baik itu adalah khidmah. Ya. Khidmah kepada seorang guru, khidmah sekaligus kepada seorang sahabat. Sehingga berulang kali pun saya mendapatkan kebaikan dari mereka, saya yakin mereka tidak minta untuk ada balas budi. Ya. Meskipun ada lagi nih, meskipun kadang-kadang kita salah menduga. Kita dapatkan kebaikan dari orang lain, kita pikir dia tidak akan minta balas budi. Ternyata di belakang dia menceritakannya. Maka pintar-pintarlah untuk memilah-milih dengan siapa kita dapatkan kebaikan, dengan siapa yang kita harus balas. Ya. Saya pernah umroh, ada beberapa ikhwan Balikpapan di situ, ada juga salah satu ustadz. Kemudian seharusnya kita bisa iktikaf bareng, tapi ustadz ini kok nggak pernah muncul. Jadi saya nanya sama beliau, antum kok nggak pernah muncul ustadz? Kan kita bisa iktikaf sama-sama di Masjidil Haram. Dia bilang, ustadz, hati saya ini agak berat ke situ. Kenapa? Nah, ustadz tahulah saya dibiayai sama salah satu bapak-bapak orang kaya. Nah bapak itu ngomong sana sini bahwa saya itu diberangkatkan sama dia gitu. Saya pikir beliau ikhlas gitu ngasih biaya, ya saya senang. Karena saya jadi imam masjid di tempatnya. Ya, setelah saya berangkat baru dia cerita sana sini bahwa saya ini dibiayai gitu. Jadi ada rasa gimana gitu. Baik, kita kembali ke babnya. Siapa yang orang berbuat baik sama dia, hendaklah dibalas. Di antara faktornya adalah dikarenakan kalau kita membalas, maka kita menjalankan perintah Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita balas, maka kita tidak akan jadi tawanan hatinya orang. Atau hati kita tidak ditawan dengan kebaikan orang. Apalagi kalau kita berprofesi sebagai seorang guru, ya kita tidak akan pilih kasih. Coba guru yang anak muridnya suka ngasih sesuatu, oleh-oleh misalnya. Pasti anak itu yang tadinya nilainya cuma 5, mau ndak mau jadi 7. Ya. Kalau di ranking anaknya harusnya ranking 30, tiba-tiba jadi ranking 15. Kenapa? Karena gurunya hatinya ditawan oleh kebaikan wali murid. Ya. Nah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika kita tidak bisa membalasnya, maka hendaklah dipuji. Memuji ini bukan kemudian menjilat. Memuji ini maksudnya adalah dipuji dengan doa. Kata Syekh Abdul Razak, saya dapatkan tadi pas dengerin kajiannya. Ablaghus tsana, pujian yang paling puncak untuk orang yang berbuat baik sama kita adalah kata-kata jazakallah khairan.
Ini saya kasih centang berarti gini caranya. Ini saya kasih silang berarti ini yang salah. Kata Syekh Abdul Razak, termasuk yang buntung adalah pujian yang mengatakan jazakallah. Jazakallah khairan artinya apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau jazakallah, semoga Allah dengan apa? Kata beliau ini buntung. Nah ini tidak disebutkan Syekh Abdul Razak, tapi saya pernah mendengar percakapan sebagian ustadz-ustadz. Bagian yang ketiga, saya kasih tanda tanya. Ini bukan karena Syekh Abdul Razak, tetapi saya dapatkan faedahnya ketika mendengar percakapan asatidzah. Mereka mengatakan, termasuk yang tidak perlu berkata, jazakallah ahsanal jaza. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Atau jazakallah khairan kathiran. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Termasuk yang tidak perlu ada kata kathiran. Kenapa? Kalau sudah jazakallah khairan, Allah lebih tahu apa yang mau dikasih. Ya. Maka cukuplah, sebagaimana kata Syekh Abdul Razak, puncaknya adalah kata-kata jazakallah khairan. Boleh juga kumullah, jazakumullah khairan. Sebagai tambahan faidah, mungkin ada sebagian yang belum tahu, kalau kepada laki-laki, jazaka. Kalau kepada perempuan, jazaki. Sebagian ummahat ngomong Ustaz Mufli jazakillah khairan. Mungkin karena itu yang terbiasa mereka dengar dari sesama ummahat. Ada sebagian ummahat yang kalau japri misalnya nanya sesuatu, ketika dijawab dibalas lagi jazakillah khairan Ustaz. Mungkin karena itu yang biasa terdengar di ummahat. Kemudian kata Nabi SAW, jika dia menyembunyikan kebaikan orang, berarti dia mengkufurinya. Siapa yang berhias dengan busana yang tidak diberikan untuknya, seolah ia berbusana dengan dua pakaian palsu. Apa maksudnya? Nanti insya Allah saya jelaskan. Kita baca dulu kandungan hadis. Kandungan hadis. 1. Membalas hadiah seseorang merupakan perkara yang dianjurkan dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Ya. Kita disuruh Nabi SAW untuk balas hadiah atau balas kebaikan orang. Boleh ditambah dekat di kalimat setelahnya. Dan agar hati tidak tertawan dengan kebaikan. Hati tidak tertawan dengan kebaikan. Lanjut. 2. Wajib bagi seseorang untuk memuji dan mendoakan kebaikan untuk orang lain yang telah berbuat baik kepadanya jika ia tidak mampu membalasnya. Kalau kita tidak mampu balas, maka kita puji dan kita doakan. Tadi lafaznya sudah dicontohkan. Jazakallah khairan. 3. Peringatan bagi orang wanita yang memiliki madu agar tidak berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan oleh suaminya. Kemudian ia mengaku bahwa hal tersebut merupakan pemberian suami kepadanya. Hal tersebut ia lakukan untuk membuat sedih hati para madunya dan menyakiti mereka. Teman-teman paham? Kalau istrinya satu, insya Allah kurang paham. Apalagi yang belum beristri. Jadi gini. Poin nomor 3. Kita kan padahal nggak dapat ya di lafaz riwayat 215 ini. Ya kan? Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari hadis yang lain. Yang ada kemiripan. Hadisnya bunyinya begini. Dengarkan ya. An Asma binti Abi Bakar. Dari Asma, anak perempuannya Abu Bakar. Anna mar'atan qalat, ya Rasulullah, inna li jaratan. Ta'ni dorratan. Perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga ini maksudnya adalah, saya punya madu. Istri suami saya yang lain. Gimana? Istri lain suami saya. Saya punya madu, yaitu istri lain dari suami saya. Hal alayya junahun in tashabba'tu laha bima lam yu'ti zawji. Apakah boleh kalau saya
ngaku-ngaku dikasih sama suami kami, dikasih sesuatu yang suami saya nggak ngasih. Tapi itu supaya cemburu. Paham maksudnya? Paham nggak? Ibu-ibu, enggak paham. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Mana ya? Ini dia. Nabi SAW kemudian mengatakan, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak didapatkannya, maka itu seperti pemakai dua pakaian palsu. Contoh teman-teman. Ini nggak usah masalah poligami di skip dulu ya. Banyak yang tidak paham. Gini dulu. Hari Arafah kan orang puasa gitu ya. Ada yang tidak puasa. Waktu makan siang ditawarin, makan kah? Enggak usah. Oh puasa ya? Dia tidak puasa, tapi dia kasih senyuman. Oh puasa ya? Padahal tidak puasa. Apa tujuannya? Supaya dikira puasa. Nanti Masya Allah ya, semoga Allah memberikan pahalamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi orang seperti memuji dia. Padahal dia tidak layak mendapatkan karena tidak puasa. Jadi puasanya palsu, pujiannya dibangun di atas yang palsu jadi palsu juga. Paham? Jadi orang yang seperti ini berarti memakai dua baju palsu. Sama kayak perempuan. Misalnya dia datang ke rumah madunya, dia kasih lihat apanya? Baju. Kalau di sini tadi dikasih lihat apa ya? Baju ya kan? Ya. Terus ketika misalnya madunya bilang, baru lagi bajunya. Dikasih suami kah? Gitu. Tujuannya supaya madunya panas. Nah, maka dia nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah saya punya madu kalau saya memberi kesan seolah-olah saya dikasih baju sama suami? Bolehkah kalau seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dia punya, maka seperti memakai dua baju palsu. Jadi baju yang dikasih, yang dia pakai itu bukan dari suaminya. Kemudian kebanggaannya dia di hadapan madunya itu juga bukan sesuatu yang asli. Jadi semua dibangun di atas kepalsuan. Paham ya? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
لا إله إلا الله. Lanjut, yang keempat. Tidak ada di situ, ditambahkan. Ya, kandungan hadis yang keempat. Buruknya sikap seolah-olah tidak mendapatkan kebaikan. Buruknya sikap seolah-olah tidak dapat kebaikan. Maksud saya di sini termasuk sikap yang buruk kalau kita dapatkan kebaikan orang lalu kita pura-pura seperti tidak dapatkan kebaikannya. Ya, pura-pura lupa. Ya, termasuk diantaranya ketemu guru. Ini saya tiba-tiba saja terbersit di kepala saya. Contohnya bertemu dengan guru, terus kita pura-pura tidak kenal. Guru SMA kita misalnya. Jangan berdalih gini, anu sih bukan mahram nanti. Karena dia guru. Apalagi mungkin dengan, misalnya saya berapa waktu lalu ketemu dengan guru agama saya. Di SMA 1. Ya. Sudah bertatap-tatapan, saya datangi beliau. Ketemunya di bank ya, di bank. Assalamualaikum Bu Raden, saya masih ingat namanya. Nggak mungkin pura-pura, Bu siapa ya? Atau Mufli ya? Siapa ya? Ya. Seperti orang tidak tahu terima kasih jadinya. Kalau guru bilang, ini bekas murid saya, nggak apa-apa. Tapi kalau murid bilang gini, ini bekas guru saya, enggak layak. Saya datangi, Bu Raden gimana kabarnya? Siapa ya? Baru diginikan kacamatanya. Oh, siapa? Mufli Bu? Iya Mufli. Mana adikmu? Yang ingat adik saya berarti. Begitu. Jangan pura-pura enggak mendapatkan kebaikan dari orang kalau kita tahu kita punya hutang budi sama dia. Kelima, membalas kebaikan kepada orang kafir lebih utama. Ini kata Syekh Abdul Razak. Membalas kebaikan orang kafir itu lebih utama. Karena di situ ada nilai dakwahnya. Itu ada nilai cermin Islamnya. Misalnya kita punya tetangga kita ngasih kolak pisang. Usahakan, apalagi dia orang kafir, usahakan baliknya tidak kosong. Ya. Balas dengan makanan yang lain. Begitu. Terus di kajian Syekh Abdul Razak tadi yang tanya, Syekh mau tanya, kita ngomong apa Syekh? Jazakallah khairan juga. Kan membalas kebaikan. Tadi yang paling baik adalah jazakallah khairan. Lah kalau yang kita balas orang kafir, kata Syekh tadi yang paling utama. Kita ngomongnya apa? Beliau katakan bisa dengan kata-kata hadakallah. Semoga Allah memberikanmu hidayah, petunjuk. Kan dia nggak ngerti juga apa itu, gitu kan? Paling kalau kita bilang, oh masya Allah hadakallah, paling dia bilang iya. Padahal dia tahu juga itu apa. Ya kan? Bilang hadakallah, semoga Allah membalasmu, semoga Allah memberikanmu hidayah. Boleh juga kata Syekh, kamu bilang jazakallah khairan dengan niat khairan di sini adalah hidayah. Semoga Allah memberikanmu kebaikan yaitu berupa hidayah. Yang ke-6. Beberapa model membalas kebaikan. Beberapa model membalas kebaikan. 1. Membalas yang setara atau lebih baik. 2. Memuji dan terima kasih. Ini sebagaimana Nabi tadi katakan, dibalas. Bila kamu tidak punya sesuatu untuk membalasnya, maka pujilah dia dan itu cermin terima kasih. Cara kedua. Cara ketiga, menyakiti. Menyakiti.
Betul ya, ini cara-cara membalas, betul kan? Saya tidak bilang begini cara membalas. Mari kita balas dengan cara ini. Saya tidak bilang gitu. Saya bilang ini cara-cara membalas. Satu, dibalas dengan yang setara atau lebih baik. Yang kedua, hanya dengan pujian dan terima kasih. Ketiga, dibalas dengan yang menyakitkan. Caranya menyakitkan ada beberapa model. Satu, dibanding-bandingkan. Misalnya kita kasih dia kopi Arabica. Robusta. Lebih bagus mana Robusta sama Arabica? Anda tahu ya? Katanya sih Arabica gitu ya. Makanya orang bilang 100% Arabica. Jarang ada kopi bagus baru bilang 100% Robusta. Ya kan? Terus kita dikasih yang apa tuh? Yang Robusta. Terus kita, oh jazakallah khairan. Apa ini? Robusta aja kirain apa. Coba si Anu itu kalau ngasih pasti Arabica. Itu kalau kita jadi yang tukang ngasih, sakit enggak rasanya? Sakit ya? Enggak mungkin enggak. Meskipun itu ujian keikhlasan. Kedua, diremehkan atau direndahkan. Ketiga, tidak diakui. Tidak diakui. Ya, misalnya ya kita ngasih seseorang kebaikan, lalu kemudian ya dia tidak mengakui bahwa kita pernah berbuat baik sama dia. Nah, si Fulan dulu, misalnya, saya nggak pernah tuh, dia berbuat sebaik sama saya nggak pernah. Padahal dia dulu tinggal di tempat kita, misalnya. Dia dulu nggak punya uang buat ngekos, kebetulan bapak kita punya kos-kosan. Kita bilang, nanti aku bilangin sama bapakku biar kamu gratis. Ya, setelah dia lama tidak ketemu, baru bilang, saya nggak pernah dapat kebaikannya. Nah, terakhir, yang ke berapa? 7. Buruknya sikap mutasyabbi' bima lam yu'ta. Buruknya sikap mutasyabbi' bima lam yu'ta. Yang ini nah. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dikasih untuk dia. Seperti pura-pura puasa pada tidak puasa. Pura-pura pura-pura gitu. Itu sikap yang sangat buruk. Karena itu termasuk sifat-sifat orang yang kata Nabi SAW pemakai 2 baju palsu. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan nanti di hari Selasa di Masjid Tanasai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.